kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita bertemu lagi hari ini. Yuk, kakak mau ajak kalian untuk memuji Tuhan bersama-sama sambil mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Terima kasih Engkau telah menemani kami setiap waktu, setiap hari. Kami mau ibadah, tolong kami supaya ibadah dengan baik. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita lanjut memuji Tuhan ya. Kita mau bilang bahwa kita mengasihi Tuhan. I love you Jesus. Belajar firman Tuhan ya. Asik. Yuk kita mau mempersiapkan diri kita. Kita akan menaikkan sebuah pujian untuk Tuhan. Oh
senang sudah bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Ada bertemu dengan Bu Putri, Kak Wastu, Kak Cantik, Kak Natali, Bu Narti. Wah, senang ya teman-teman, dan bisa menyapa langsung oleh teman-temannya. Jadi rasanya kita kayak sekolah minggu beneran ya, minggu lalu ya. Nah, kita akan bertemu lagi secara online lagi seperti minggu lalu, tapi minggu depan. Nah, minggu ini kita akan bersekolah minggunya bersama dengan mama papa lagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Citra akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh memimpin kami, memberkati kami, sehingga hari Minggu ini kami boleh beribadah secara online kembali. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati Kak Citra dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya teman-teman juga boleh mengerti firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, masih ingat nggak teman-teman ceritanya Kak Cantik minggu lalu? Wah, Kak Citra lihat itu teman-teman asik sekali ya melihat cerita dari Kak Cantik. Nah, sekarang teman-teman Kak Citra mau melanjutkan cerita dari Kak Cantik. Kita mau buka Alkitab kita dulu, yaitu dari Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Sudah ketemu belum? Kemarin juga sama Kak Cantik sudah Yosua loh. Jadi mungkin masih ada batasnya ya. Yuk kita sekarang lanjutkan lagi. Kemarin Yosua juga, sekarang juga masih di Yosua. Sudah ketemu semuanya? Oke, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka
kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu lalu memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membaca perikop dari jatuhnya Yeriko dari Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Nah, cukup panjang ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Kak Citra mau berikan judul di sini, tambahkan adalah bahwa kita harus percaya. Nah, seperti Yosua tadi, Yosua kan diberi perintah oleh Tuhan Tuhan menyerahkan kota Yeriko itu kepada Yosua untuk dijatuhkan. Nah, ketika Tuhan memberi perintah itu, Yosua sudah berani menerima perintah itu. Kemudian Yosua, aku harus bagaimana ini? Nah, ternyata Tuhan sudah memberikan perintah bahwa kita Yosua dan bangsa-bangsa Israel harus mengelilingi kota Yeriko itu selama 6 hari, tapi 1 hari hanya 1 kali. Nah, sehari sekali mereka mengitari kota Yeriko itu selama 6 hari. Nah, coba kalau teman-teman disuruh begitu, kira-kira teman-teman percaya nggak? Lah, memangnya tembok itu bisa ya jatuh? Cuman kita nggak ngapa-ngapain nih, kita cuman jalan-jalan mengitari tembok itu, tapi bisa jatuh. Kalau teman-teman disuruh begitu, teman-teman kira-kira melakukannya nggak? Teman-teman percaya nggak bakalan ngelakuin nggak? Kalau Kak Citra mungkin agak mikir-mikir nih. Wah, bener nggak ya? Nah, tapi siapa yang memberi perintah itu kepada Yosua? Siapa yang memberi perintah itu kepada kita? Tuhan. Benar, teman-teman. Tuhan yang memberi perintah, jadi kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa kita bisa meruntuhkan
tembok Yeriko itu. Nah, kemudian Yosua memanggil para imam-imam, disuruh pilihnya adalah 7. Nah, 7 imam itu dipilih untuk membawa sangkakala. Nah, mereka suruh mengitari tembok Yeriko itu kan selama 6 hari, 1 hari sekali. Nah, kemudian teman-teman, Yosua sudah memerintahkan nih bangsa Israel dan juga para imam-imam itu. Mereka hari pertama sudah mengelilingi, 1 hari hanya sekali. Terus hari kedua mereka kembali lagi mengitari kota Yeriko itu sampai hari ke-6. Wah, sudah 6 hari nih. Kemudian hari ke-7, Yosua dan bangsa Israel pagi-pagi sekali mereka pergi ke kota Yeriko itu untuk mengitari kota Yeriko itu selama 7 kali. Nah, pada hari yang pertama sampai yang ke-6, mereka hanya mengitari kota itu 1 hari 1 kali. Dan tidak ada yang boleh bersuara, bersorak maupun bernyanyi-nyanyi, tidak ada yang boleh. Mereka hanya berjalan mengitari saja. Nah, pada hari yang ke-7 nih, hari yang ke-7, bangsa Israel dan juga para imam itu mengitarinya. Mereka mengitari harus 7 kali. Ini hari ke-7. Jadi mereka harus mengitarinya 7 kali, kata Tuhan. Nah, waktu mereka mengitari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 mereka mengitari. Kemudian para imam meniupkan sangkakalanya. Nah, karena kan suruh bawa sangkakala tadi ya. Setelah meniupkan, seluruh bangsa Israel bersorak-sorak, bernyanyi, beriang, memuji Tuhan. Dan kemudian apa teman-teman? Bruk. Tembok Yerikonya bisa runtuh. Wah, ternyata benar teman-teman. Tembok Yerikonya itu bisa runtuh, bisa jatuh. Wah, bangsa Israel kemudian apa teman-teman tadi dikatakan? Mereka semua lalu bersorak. Wah, dan kemudian mereka masuk ke dalam kota itu dan merebut kota itu. Nah, ini Tuhan, ini yang dibilang oleh Tuhan tadi kepada Yosua. Yosua percaya melakukannya dengan penuh sukacita. Nah, mereka melakukannya. Aku percaya bahwa Tuhan pasti akan memimpin kita untuk menjatuhkan tembok Yeriko itu. Kemudian akhirnya Yosua menyuruh bangsa Israel dan kepala imam-imam itu untuk mengitarinya selama 7 kali pada hari yang ke-7. Dan akhirnya tembok Yerikonya runtuh. Nah, sekarang bangsa Israel bisa nih berjalan ke kota Kanaan. Nah, karena mereka kan harus melewati kota Yeriko itu ya sebelum ke kota Kanaan. Nah, kira-kira nih teman-teman, ada nggak ya teman-teman yang masih tidak percaya nih? Wah, siapa nih? Ini kan pada masa-masa pandemi ini. Kira-kira teman-teman ada yang nggak percaya? Alah, virusnya tuh nggak kelihatan, aku nggak mungkin kena. Nggak usah pakai masker deh, nggak usah cuci tangan deh. Hah? Masih berani seperti itu? Masih tidak percaya? Nah, kita harusnya sebagai murid Tuhan harus percaya bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita, supaya kita apa? Supaya kita tetap terus bisa bertemu lagi. Jadi kita bisa beribadah lagi ke gereja, karena kita sudah kangen kak, pengen ibadah. Tapi teman-teman gak percaya kalau dikasih tahu. Harus sering cuci tangan. Sering-sering harus kalau keluar rumah harus pakai masker. Nah, seperti Yosua tadi diperintahkan oleh Tuhan.
Kalau mungkin kita sekarang diperintahkan untuk mengitari rumah kita supaya rumahnya roboh gitu, mungkin kita kan nggak percaya ya. Tetapi karena itu perintah dari Tuhan, kita harus percaya. Masa-masa sekarang ini kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan segera mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Nah, jadi kita bisa beribadah ke gereja bersama, bisa bersekolah lagi, bisa bermain bersama teman-teman di luar rumah dengan aman, dengan nyaman. Begitu ya teman-teman? Oke. Cerita Kak Citra sampai di sini dulu. Kira-kira minggu depan minggu depan kita akan kembali lagi sekolah minggunya melalui aplikasi Zoom. Nah, karena beberapa teman kemarin ada yang tertinggal oleh Google Meet, jadi kita akan memulai ibadah minggu depan dengan aplikasi Zoom. Jadi teman-teman yang belum punya aplikasi Zoom, silahkan mendownload dulu. Jadi nanti ketika kita sudah mulai, kita bisa bersama-sama nih menyapa, melihat kakak-kakak sekolah minggu, dan juga bisa menyapa teman-teman juga melalui layar handphone teman-teman. Begitu ya. Nah, yuk kita mau tutup firman pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah membimbing kami dalam setiap aktivitas kami di rumah. Tuhan, kami percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kami sangat rindu Tuhan, ingin beribadah di gereja kembali. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau mengabulkan segala permohonan dan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan dalam aplikasi Zoom ya teman-teman. Bye-bye. Shalom teman-teman. Nah, apa kabarnya nih? Jumpa lagi dengan Kak Nat di sini. Nah, kira-kira udah berapa minggu ya kita nggak ketemu? Kalau ke minggu lalu kita sekolah minggunya online, sekarang kita belajar lagi melalui video YouTube. Nah, teman-teman, berhubung hari ini itu bercerita tentang tembok Yeriko, jadi Kak Nat mau ajak teman-teman tuh semuanya untuk kita mau bikin tembok Yeriko. Nah, kalau yang dicerita tuh kan tembok Yeriko gede, kuat, kokoh. Nah, kira-kira gimana ya kita bisa bikin tembok Yeriko yang kuat, gede, dan kokoh? Nah, langsung aja kita lihat caranya ya. Oke, jadi cara yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Nah, teman-teman semuanya bisa minta bantuan mama, papa, kakak, atau saudara teman-teman yang lain untuk menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Oke, jadi yang pertama kita membutuhkan gunting di sini. Kemudian ada lem. Di sini Kak Nat pakai lem cair. Kemudian ada spidol. Kemudian ada penggaris. Dan di sini Kak Nat memakai buffalo warna putih atau HVS yang tebal sebanyak 3 lembar. Ya, teman-teman. Kemudian Kak Nat juga membutuhkan kertas buffalo yang berwarna hijau. Sebenarnya kalian bisa pakai warna apa aja, tapi di sini Kak Nat menggunakan warna hijau ya. Di sini ada sebanyak 4 lembar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita membutuhkan kardus. Kalian bisa pakai kardus bekas atau kardus yang sudah tidak terpakai. Nah, kemudian kita pemakainya hanya ukurannya sini ya teman-teman, tidak perlu besar. Tada, ini hanya kita akan gunakan sebagai papannya nanti. Nah teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menekuk kertas yang bagian atas.
kira-kira panjangnya 3 cm. Jadi kita tekuk ke dalam sini seperti ini teman-teman. Ini sebagai penanda karena kita akan memotong bagian yang kita tekuk itu tadi. Nah teman-teman, nih Kak Nat sudah potong kertasnya jadi seperti ini, jadi lebih pendek kan sekarang. Nah sekarang waktunya kita mau memberi tanda di bagian yang atas yang tadi kita potong. Tandanya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah memakai penggaris kita akan beri titik-titik sejauh 1 cm 1 cm. Jadi seperti ini. Setiap 1 cm kita beri tanda, setiap 1 cm kita beri tanda sampai habis ke ujung ya. Nah, kira-kira untuk bentuk tembok Yeriko-nya seperti apa sih? Yang pastinya kita akan membuatnya sangat besar. Sama seperti yang diceritakan di Alkitab, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita akan gunting sampai pada tanda yang sudah kita beri tadi ya. Kira-kira seperti ini sampai habis. Nah, teman-teman, setelah tadi kita gunting, sekarang kita akan menekuk bagian-bagian ini seperti ini. Nah, jadi satu nggak ditekuk, kemudian satunya ditekuk. Nah, terus bergantian sampai habis ya teman-teman. Seperti ini terus. Nah, kita tekuk-tekuk aja nih kayak gini. Wah, juga melatih kefokusan nih. Jadi kalian jangan sampai ya malah ditekuk semuanya. Kalau satu udah ditekuk, yang lainnya jangan ditekuk. Kayak gitu kira-kira teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan menggunting bagian yang tadi kita tekuk. Nah, Kak Nat sudah mengguntingnya nih teman-teman. Kira-kira jadinya seperti ini. Sekarang kita akan menggambar garis-garis saja. Gambarnya mudah kok. Nah, jadi kita akan beri tanda setiap 2,5 cm. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, 2,5 sambil kita belajar berhitung ya teman-teman. Nah, kalian bisa dibantu sama mama, sama papa, atau sama kakak-kakak kalian. Kira-kira seperti ini. Setiap 2,5 kita kasih tanda. Kemudian setelah kita tandain, kita akan memberi garis dari ujung sini sampai ke ujung sini sesuai dengan tanda yang sudah kita beri ya teman-teman. Tara, garisnya sudah jadi teman-teman. Kira-kira seperti ini garisnya. Sekarang kita akan memberi tanda. Garisnya mirip seperti batu bata. Jadi ketika kalian melihat susunan batu bata, kan susunannya seperti ini ya teman-teman bentuknya. Nah, jadi kalian beri garis, gak diberi garis, diberi garis, tidak diberi garis, diberi garis, tidak diberi garis, begitu seterusnya. Nah, untuk ukuran lebarnya kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian. Kalau Kak Nat ininya besar-besar karena ini kan tembok Yeriko tuh teman-teman, temboknya tuh kokoh dan besar, jadi pasti tersusun oleh batu bata yang sangat besar dan juga sangat kuat. Nah, jadi gambarnya besar-besar aja. Nah, Tara, sudah jadi nih teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kita juga akan membuat hal yang serupa seperti ini kepada 3 lembar buffalo yang lainnya, sehingga kita punya 4 seperti ini. Nah, Kak Nat sudah membuatnya. Ini dia dari keempat kertas buffalo yang tadi kita miliki. Nah, sekarang semuanya jadi seperti ini, tinggal kita susun. Nah, cara membuatnya adalah kita tekuk seperti ini sampai dia akan menjadi lubang seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian kita lem bagian sininya supaya mereka bisa merekat satu sama lain, sehingga kita seperti membentuk sebuah tabung teman-teman. Oke, kita rekatkan dengan lem yang tadi sudah kita siapkan. Nah, kira-kira jika sudah direkatkan akan jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini akan menjadi bagian dari tembok Yeriko yang akan kita buat. Selanjutnya, kita juga akan menjadikan tabung kertas-kertas yang tadi sudah kita gambar dengan bentuk yang serupa, dan juga jangan lupa kita lem ujungnya supaya tidak lepas ya teman-teman.
Nah teman-teman, setelah jadi keempat-empatnya seperti ini, sekarang kita akan merangkai menjadi satu. Tapi sebelum kita merangkai, kita akan membentuk temboknya dulu nih teman-teman. Nah caranya adalah seperti ini. Jadi dari kertas HVS yang tadi sudah kita siapkan, kita akan menekuknya menjadi dua bagian seperti ini. Nah kemudian kita akan gunting menjadi dua, dan kita akan potong kira-kira sedikit saja ya teman-teman ya. Ini kira-kira sekitar 2 cm atau sampai 3 cm itu akan kita buang. Nah ini akan kita buang. Oke, Kak Nat gunting dulu ya. Nah Kak Nat sudah mengguntingnya, dan di sini Kak Nat membuat sebanyak 4 lembar ya teman-teman. Seperti ini. Nah teman-teman kalau ingin mengikuti juga bikinnya sebanyak 4 lembar ya teman-teman. Sama seperti jumlah tabung yang tadi sudah kita buat. Nah cara merangkainya adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita siapkan satu tabung dan juga satu lembar kertas yang ujung-ujungnya kita tekuk ke dalam seperti ini ya, sedikit saja. Nah kemudian kita akan tempel bagian yang ditekuk itu ke bagian sisi tabung seperti ini. Kita tempel dengan menggunakan lem atau perekat yang adik-adik punya. Nah kira-kira jadinya seperti ini nih teman-teman. Nah kita akan lakukan hal serupa dengan yang ujung sebelah kanan, dan kita tambahkan satu tabung seperti ini ya, kemudian kita rekatkan. Oke? Nah jadinya seperti ini nih teman-teman. Kira-kira sekarang tugas kita adalah kita harus melakukan sedemikian rupa dengan tembok-tembok yang lain. Jadi kita bikin 4 sisi di sini. Nah Kak Nat akan merangkai dulu ya. Oke. Nah teman-teman, sudah jadi nih tembok Yeriko-nya. Nah lihat betapa besar, megah, dan juga kokohnya tembok Yeriko ini. Nah dari tembok Yeriko yang sudah kita buat, kita mengerti ya bagaimana besarnya kuasa Tuhan yang dapat merobohkan tembok Yeriko ini. Nah kalau kayak gitu, sekarang teman-teman gimana? Percaya kan bahwa Tuhan Yesus melalui Yosua bisa merobohkan tembok yang sebesar ini? Nah kira-kira hari ini cukup sekian deh aktivitasnya. Nah Kak Nat akan menutup acara ibadah anak kita pada hari Minggu ini di dalam doa. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, dan juga untuk penyertaan-Mu Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur Yesus, melalui ibadah anak pada hari ini kami boleh belajar tentang kebesaran Tuhan melalui tembok Yeriko ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang boleh berkati kami Tuhan, biarlah kami bisa bertemu kembali di minggu-minggu selanjutnya untuk melaksanakan ibadah anak. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap penyertaan-Mu, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, cukup sekian ya untuk ibadah anak dan juga untuk aktivitas pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Dah.